Yo. Ya wis kowe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kakak sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan penjelasan dari saya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyakit degeneratif, penyakit yang disebabkan oleh perilaku tidak sehat, dan penyakit infeksi. Minta tolong share screen ya. Apakah sudah terlihat? Belum, Kak. Yes. Sudah. Sudah. Penyakit degeneratif. Pengertian penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif adalah kondisi kesehatan yang menyebabkan jaringan atau organ memburuk dari waktu ke waktu. Penyakit degeneratif adalah suatu penyakit yang muncul akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh, yaitu dari keadaan normal menjadi lebih buruk. Nah, ada macam-macam penyakit degeneratif, yaitu yang pertama diabetes mellitus, yang kedua stroke, yang ketiga jantung koroner, yang keempat kardiovaskular, yang kelima obesitas, yang keenam dislipidemia, yang ketujuh hipertensi, yang kedelapan penyakit jantung, dan yang kesembilan asam urat dan sebagainya. Nah, penyebab dari penyakit degeneratif ini ada dua, yaitu proses penuaan, biasanya terjadi saat usia bertambah tua. Yang kedua adalah perubahan gaya hidup. Penyakit degeneratif ini juga bisa dicegah nih. Nah, pencegahannya itu dengan cara yang pertama mengurangi stres, yang kedua makan makanan sehat, yang ketiga rutin berolahraga, yang keempat kurangi merokok dan minum beralkohol, dan yang terakhir tuh istirahat yang cukup. Dan materi yang kedua adalah penyakit infeksi. Pengertian penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan karena masuknya bibit penyakit. Penyakit ini menular dari satu orang ke orang lain. Penyebab utamanya adalah infeksi di antara bakteri dan jasad hidup atau organisme. Penyakit infeksi pertama disebabkan bakteri. Disebabkan oleh bakteri itu ada beberapa penyakit. Yang pertama itu TBC. Itu ditularkan melalui udara. Yang kedua itu tetanus melalui luka yang kotor. Yang ketiga itu ada penyakit mencret. Itu disebabkan oleh lalat atau air yang kotor. Penyakit yang ketiga itu sakit telinga. Sakit telinga itu bisa disebabkan dengan selesma atau masuk angin dan pilek. Nah, faktor yang kedua itu disebabkan oleh virus. Ada penyakit rabies dan penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur, yaitu kurap dan kutu air. Yang keempat disebabkan oleh parasit eksternal atau hewan yang berbahaya yang hidup di permukaan tubuh. Seperti penyakitnya itu seperti
kutu rambut, kutu hewan, kutu busuk berupa kudis. Pencegahannya, yang pertama sering mencuci tangan, rutin membersihkan dan mensterilkan lantai dan permukaan, terutama di dapur yang kotor dan kamar mandi. Nah, yang ketiga, jauhi penderita penyakit yang mudah menular melalui kontak, misalnya flu, cacar air, atau belekan. Nah, yang keempat, cegah pengembangbiakan nyamuk demam berdarah dan nyamuk lainnya dengan gerakan 3M+. Yang pertama itu menguras, menutup, mengubur, dan menggunakan anti nyamuk. Cara pencegahan yang kelima adalah jagalah kebersihan dan kesehatan hewan peliharaan. Materi yang ketiga adalah penyakit yang disebabkan perilaku tidak sehat. Yang pertama, stres berlebihan. Stres yang berlebihan dapat menurunkan daya tahan tubuh seseorang dan memacu resiko penyakit jantung serta membuat tidak nyaman. Stres yang berlebihan juga memacu penuaan dini. Untuk mengurangi stres adalah dengan cara menarik nafas dalam-dalam dan selalu berpikiran positif dan meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang dapat mengurangi stres, contohnya jalan-jalan atau menikmati hiburan lainnya. Yang kedua, minuman beralkohol. Berbagai gangguan kesehatan juga bisa timbul dari kebiasaan minum alkohol yang berlebihan, termasuk dan kanker. Cara mencegahnya adalah dengan kurangi minuman beralkohol, berbanyak minum air putih, atau minuman sehat seperti jamu tradisional. Selanjutnya adalah kurang gerak atau kurang bergerak ya. Nah, dengan sedikit menggerakkan perpanjang hidup mengurangi kelebihan berat dan mengurangi stres dan mencegah penyakit Alzheimer atau demensia. Nah, untuk bisa bergerak mulai bergerak itu bisa dengan cara memarkirkan mobil jauh dari pintu masuk agar kita ada berjalan sedikit untuk masuk begitu. Nah, yang kedua adalah dengan cara naik menggunakan tangga dan tidak menggunakan lift. Yang ketiga, melakukan olahraga atau senam, jalan kaki selama 30 menit atau lebih dengan jangka waktu yang sebentar. Nah, yang keempat, makan makanan berlemak. Lemak yang dikonsumsi secara berlebihan dapat memacu kolesterol tinggi dan merangsang penyakit jantung. Biasakan diri untuk mengonsumsi makanan yang non-kolesterol dan berkadar lemak rendah. Agar tubuh menjadi sehat kembali, mulailah dengan takar asupan lemak, jangan lebih dari 10% atau kurang dari seluruh kalori. Yang kelima adalah merokok. Merokok tentu tidak baik ya untuk kesehatan tubuh, terutama untuk jantung, karena rokok mengandung banyak bahan kimia berbahaya. Nah, untuk pengganti rokok bisa dengan mengonsumsi permen karet rasa nikotin. Berdasarkan penelitian pada tahun 2004, permen karet rasa nikotin memberikan hasil 2 kali lipat di mana perokok berhenti merokok. Yang keenam, kurang tidur. Kurang tidur banyak disebabkan oleh banyaknya kegiatan yang dilakukan atau menyelesaikan tugas kantor, kuliah yang banyak kan. Nah, perjalanan jauh juga penyebab lainnya. Untuk kualitas tidur yang kualitas tidur yang nyaman dan kalian bisa menata
ulang tempat tidur dan ciptakan suasana kamar ya, tidur yang nyaman seperti yang kalian inginkan. Jauhkan benda elektronik seperti televisi dan handphone. Terima kasih materinya. Selesai sampai di situ. Apakah ada yang apakah kakak ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Baik, Kak. Pertanyaannya apa? Bisa disampaikan? Dari materi yang telah disampaikan tadi, apakah ada penyakit infeksi lain selain yang sudah dijelaskan? Terima kasih. Baik, Kak. Terima kasih pertanyaannya. Izin menjawab ya, Kak. Jadi ada nih, Kak, penyakit lain selain yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu yang disebabkan oleh bakteri. Yang disebabkan oleh bakteri yaitu nama penyakitnya itu pneumonia. Nah, itu disebabkan oleh batuk gitu dari udara, lewat batuk dari udara. Nah, yang kedua itu ada penyakit gonorrhea atau sifilis. Nah, itu bisa disebabkan karena hubungan kelamin. Begitu, Kak. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup, Kak. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri presentasi saya hari ini. Terima kasih karena kakak sudah meluangkan waktu mengikuti presentasi pada siang hari ini. Dan terima kasih sudah membantu saya untuk melengkapi poin uji SKO saya. Sekali lagi terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.